الذي فرض علينا الصيام كما فرض على الذين من قبلنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله يقول في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memilih di antara hamba-hambanya yang sekarang ini bisa menikmati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah. Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, atas nikmat sehat walafiat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali adalah. Maka mari bersama-sama kita berlomba-lomba menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah dengan cara kita istiqomah melaksanakan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah, dan sebaliknya adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kiranya di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba melakukan amal soleh yang sebelumnya mungkin kita belum pernah melakukan sholat tahajud atau sholat malam. Maka di bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat qiyamul Ramadan. Yang sebelumnya mungkin kita jarang membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini kita sering kemudian membaca Al-Quran, mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Maka mohonlah kita kepada Allah, semua amal yang kita lakukan itu menjadi amalan makbulan, amal yang diterima oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail selesai meninggikan bangunan Ka'bah, lalu Nabi Ibrahim kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Maka Allah mengabadikan
perbuatan Ibrahim ini di dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim selesai mengangkat, membangun, meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam, lantas Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar. Begitu juga dengan kita, puasa kita berdoa kepada Allah, semoga menjadi ibadah yang makbul. Salat kita mohon kepada Allah supaya salat kita menjadi salat yang makbul. Adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika sahabat ini hendak berbuka puasa, saat hidangan ada di depannya, saat hidangan berbuka puasa akan dinikmatinya, maka sahabat Abdurrahman bin Auf lantas maka saat Abdurrahman bin Auf itu menangis, sahabat yang di sekelilingnya kemudian mengatakan, wahai Abdurrahman, kenapa engkau menangis? Maka Abdurrahman kemudian mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya ada sahabat yang lebih mulia daripada aku. Dia adalah Hamzah. Dia telah meninggal dunia, namun meninggalnya dengan urusan dunia yang sangat sederhana. Ada sahabat pula yang mereka meninggal dunia, bahkan untuk menutupi kain kafannya pun tidak cukup. Ketika kain kafan itu ditarik ke bawah, maka kelihatan kepalanya. Ketika kain kafan itu ditarik kemudian ke atas, kelihatan kakinya, karena sahabat ini adalah miskin. Maka aku kemudian merenung, wahai sahabatku, aku adalah orang yang termasuk orang kaya di Madinah ini. Jangan-jangan amal ibadahku kemudian dibalas oleh Allah hanya berada di dunia saja, namun ketika di akhirat aku tidak mendapatkan balasan apapun. Oleh karena itu, ya Allah, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, pentingnya kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Maka ada syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah syaratnya adalah beriman kepada Allah. Seseorang ketika melakukan amal kebaikan namun tidak didasarkan kepada keimanan kepada Allah, maka amal ibadahnya itu, amal solehnya itu, kebajikannya itu hanya dinikmati di dunia saja, namun di akhirat fil akhirati min khalaq, di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Kenapa mereka tidak dapat bagian dari kebajikan yang ada, yang dilakukan di dunia? Karena kuncinya adalah mereka tidak beriman. Mana mungkin mereka kemudian mendapatkan kebaikan di akhirat atas kebaikan yang dia lakukan di dunia, padahal mereka tidak percaya kepada Zat yang memberikan balasan itu. Maka syarat diterimanya amal soleh adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, syarat diterima ibadah itu adalah dilandaskan kepada niat ikhlas karena Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita ini tidak diperintah oleh Allah kecuali adalah beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan kepada Allah, dengan mengikhlaskan. Karena itu syarat yang kedua amal kita diterima oleh Allah adalah didasarkan kepada keikhlasan. Yang tahu ikhlas hanya diri kita dengan Allah. Oleh karena itu, mari kita belajar dan belajar mengikhlaskan diri sebelum amal itu kita kerjakan. Belajar mengikhlaskan diri saat kita melakukan amal itu, dan juga senantiasa mengistiqomahkan diri untuk senantiasa ikhlas sampai kemudian kita bertemu dengan Allah. Terkadang kita hari ini ikhlas, namun perjalanan waktu ternyata kemudian kita tidak ikhlas. Allah kemudian memperingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian itu dengan cara menyebut-nyebut sedekah, dengan cara menyakiti penerima sedekah. Maka di dalam ayat ini Allah memberikan informasi, orang sedekah terkadang sekarang ikhlas, namun terkadang perjalanan waktu kemudian diuji oleh Allah keikhlasannya, lalu kemudian mengungkit-ungkit pemberian yang sudah dilakukan. Maka Allah kemudian berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan. Artinya sedekah yang sudah dikeluarkan itu menjadi terhapus amal soleh. Inilah pentingnya menjaga ikhlas sebelum amal dilakukan, saat amal dilakukan, dan setelah amal dilakukan. Yang ketiga, syarat diterimanya amal soleh itu adalah ittiba'ur rasul, mengikuti contoh tuntunan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Hadis ini menandakan bahwa ibadah kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain Rasulullah memperingatkan kepada kita kaum muslimin, orang-orang yang beramal tanpa ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tiada perintah dari kami, kata Rasulullah, maka amalnya sungguh tertolak. Sehingga itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian dari syarat amal kita diterima oleh Allah. Puasa kita contohlah puasa Rasulullah. Salat kita ikutilah bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Semuanya ibadah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wajib hukumnya kepada kita untuk ittiba kepada Rasulullah. Yang berikutnya, syarat diterima amal ibadah itu adalah jangan pernah kita membangga-banggakan amal yang sudah kita lakukan. Jangan pernah kita menghitung-hitung amal yang sudah kita lakukan. Di dalam sebuah riwayat, alamatus syaqawati arba', ada 4 tanda celaka. Yang pertama adalah niswanud dunyui al-madhiyah wa hiya indallahi mahfudah. Yang pertama adalah orang yang celaka itu
melupakan dosa-dosa yang telah lakukan, padahal dosa itu disimpan rapi oleh Allah, dijaga rapi oleh Allah catatannya. Yang kedua adalah wadikrul hasanat walam yadri aqbilat amrudat. Selam yadri aqbilat amrudat. Senang kebaikan, menyebut-nyebut amal solehnya, padahal pelakunya kita sendiri tidak tahu amal soleh kita itu diterima ataukah ditolak oleh Allah. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita mohon kepada Allah semoga amal ibadah kita itu menjadi amalan makbulah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa azwajana wa awladana wa aba'ana wa ummahatana min ahlil khair wa min ahli taqwa wa min ahlil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illallah.